Assalamualaikum Bolo. Yuk kali ini kita mencoba mengikuti jejak leluhur khususnya dalam hal pertanian. Pertanian merupakan salah satu warisan budaya yang ditinggalkan atau diwariskan oleh leluhur-leluhur pada masa kerajaan Majapahit dulu. Pada abad ke-13 hingga ke-16, masa kerajaan Majapahit dulu diakui sebagai salah satu puncak evolusi budaya agraris di Nusantara. Keberhasilan Majapahit sebagai imperium besar didukung oleh swasembada pangan yang ditopang oleh teknologi pertanian manual yang maju, sistem irigasi teratur, dan manajemen lahan yang apik. Yuk kita lihat-lihat pertaniannya Bolo. Nah, itu sudah mulai menguning padinya. Sebentar lagi itu bisa dipanen. Lokasinya ini berada di Petilasan Hayam Wuruk Bolo, di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, seperti itu subur tanamannya, padinya melimpah, hamparan sawahnya luas. Semoga pertaniannya semakin maju dan bisa mewujudkan cita-citanya Bapak Presiden menuju Indonesia Emas di 2030 tentang ketahanan pangan. Khususnya ini. Ini di pinggir-pinggir pagar ini Bolo ditanamin oleh masyarakat sekitar apa ini? Kacang hijau ini Bolo. Nah, banyak sekali itu buahnya itu. Sebentar lagi bisa dipanen ini. Memanfaatkan lahan yang sempit, sisa-sisa lahan sebelahnya jalan ini. Ditanamin kacang hijau. Oh, seger Bolo, hijau, subur. Yuk lanjut jalan lagi. Lihat-lihat pertanian sambil olahraga ini. Cerita sedikit lagi Bolo. Pada masa kerajaan dulu, sistem irigasi dan pengairan sudah canggih. Mulai dari pengelolaan air, pematang sawah, dan infrastruktur pengairan. Dalam hal pengelolaan air, masyarakat Majapahit khususnya wilayah Trowulan telah memahami teknologi irigasi yang maju, termasuk saluran air bawah tanah dan kolam-kolam penampungan air seperti yang ditemukan di situs Candi Tikus. Dalam hal pematang sawah atau disebut juga sistem irigasi, petani Majapahit sudah menggunakan pematang sawah untuk menahan dan mengatur pasokan air untuk memastikan sawah mendapatkan pengairan yang cukup. Selain itu, dalam hal infrastruktur pertanian, keberadaan Prasasti Kamalagian mencatat pembangunan bendungan dan penataan aliran sungai untuk pertanian. Seperti itu. Ini di sebelah sini masih hijau Bolo. Jadi masyarakat sekitar menerapkan pertanian berjenjang. Ada yang sudah menguning, ada yang sudah dipanen, dan ini masih hijau. Jadi tidak sampai telat pasokan untuk padinya Bolo. Pasokan berasnya full, tidak sampai telat untuk ketahanan pangan. Nah, yang hijau ini juga masih luas ini Bolo. Tadi yang sebelah kanan panen, yang sini baru menguning. Yang sebelah kanan nanti ditanamin lagi, yang hijau ini nanti giliran menguning ganti dipanen. Sistemnya pertanian berjenjang. Pada masa kerajaan dulu, teknologi dan alat pertanian yang digunakan oleh masyarakat Majapahit masih manual, mulai dari luku atau bajak, masih menggunakan hewan ternak seperti sapi atau kerbau untuk menariknya. Sedangkan dalam memproses gabah untuk menjadi beras juga menggunakan lumpang dan alu.
dideplok seperti itu Bolo. Untuk pupuknya sendiri juga masih alami sekali tanpa campuran bahan kimia. Pupuknya memakai bahan-bahan organik, misalnya dari dedaunan untuk pupuk dan ramuan alami sebagai pestisida mengusir hama. Dan pupuk-pupuk kandang untuk sebagai penyubur tanahnya. Untuk generasi sekarang sudah beda lagi, Bolo. Ini hasil panennya lumayan, segini bisa buat persediaan selama 1 tahun. Komoditas pertanian yang dihasilkan zaman dulu meliputi beras, padi hitam, tegalan, dan rempah. Beras sebagai pangan utama yang menjadikan Majapahit swasembada pangan. Sedangkan padi hitam adalah varietas padi yang diyakini sebagai warisan Majapahit, kini mulai dikembangkan kembali sebagai bagian dari pertanian organik. Sedangkan tegalan dan rempah, masyarakat Majapahit menghasilkan umbi-umbian serta membudidayakan rempah-rempah seperti cabai Jawa, lada hitam, dan jahe. Kearifan lokal dalam pertanian masyarakat Majapahit dulu sudah sangat piawai dalam hal memperhitungkan musim tanam, membaca tanda-tanda alam, dan menggunakan sistem kalender tradisional untuk menentukan sistem musim tanam yang tepat, yang diyakini bisa berpengaruh pada keberhasilan panen. Untuk melindungi hasil panen dari hama burung, petani membuat memedi atau orang-orangan sawah sebagai alat pengusir hama burung. Memedi atau orang-orangan sawah ini biasanya dibuat seperti boneka, dipasang di persawahan. Digerak-gerakkan, dikasih tali sama petaninya. Ini lumayan efektif dalam hal mengusir hama burung, Bolo. Tradisi gotong royong juga masih diterapkan sampai sekarang, misal dalam hal pengelolaan sawah dan sistem irigasi secara bersama-sama, jadi tidak sampai terjadi gesekan antar petani. Hal ini dapat menciptakan guyub rukun dan persatuan tanpa saling menjatuhkan. Warisan pertanian Majapahit ini menunjukkan bahwa leluhur Nusantara memiliki peradaban agraris yang sangat tinggi dengan memadukan keahlian teknis dan keselarasan dengan alam. Seperti itu, Bolo. Bersyukur sekali kita sebagai generasi penerus, generasi muda, dalam mengembangkan hal pertanian untuk semakin maju ke depan. Alat-alatnya juga semakin canggih sekarang, misalnya panen saja sudah pakai kombi, membajak sawah juga sudah pakai mesin, semua serba mesin. Dan pupuknya juga sudah mudah didapatkan di pertanian-pertanian, toko-toko pertanian itu, Bolo, untuk mempercepat masa tanam sampai panennya. 1 tahun biasanya penanaman padi itu bisa 3 kali tanam. 3 bulan, tiap 3 bulan sekali panen. Untuk memaksimalkan lahan, biasanya yang terakhir itu ditanamin jagung atau kedelai, biar tanahnya tetap bagus di model variasi seperti itu. Oke, Bolo, terima kasih yang sudah menyimak video pertanian Majapahit ini, Bolo. Semoga berkah selalu, sehat, dan dimudahkan segala urusannya, Bolo. Yuk kita lanjut, Bolo. Lanjut mengurik pari biar cepat kering. Masa tanam padi ini cuma 3 bulan, Bolo. Soalnya sudah ada pengembangan pupuk-pupuk untuk mempercepat pertumbuhan padinya sampai berbuah, sampai bisa panen seperti ini. Nah, hasil panennya juga maksimal. Ini untuk luas 1000 meter persawahan bisa menghasilkan 1 ton pari, Bolo.
lumayan banyak ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Yuk ikut-ikut ngurik-ngurik pari biar cepat kering. Semangat bolo. Terima kasih, selamat menonton, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.